dari segi konten, terus juga bahan-bahan, informasi itu melampaui harapan sebetulnya. Melampaui harapan. Expectation. Memang kapasitas dan kualitas Anies Baswedan menonjol. Ini kalau mulus bisa jadi masterpiece sebetulnya. Berapa tadi? Jangan pilih siapa tadi. Ini kan ada 3 nih, jangan pilih siapa. Nah, itu. Terus yang kedua, yang Bang Gua Dari tadi kita ngomong Anies. Persiapan buat Muhaimin gimana, Bang? Muhaimin dia kan memang Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun lo nonton, kembali lagi di Hamburger Podcast. Joke is not a crime. Kita masih dalam political edition. Wow. Ruang di mana ini ruang bersama untuk ngomongin apa saja, termasuk pilihan politik, termasuk milih ataupun enggak milih siapa dan kenapa. Oke. Selamat datang Bang Surya Chandra Surya Chandra. dari Timnas. Wih, Timnas. striker atau Back apa defenders ya? atau wasit nih, Bro. Dari Timnas pemenangannya Amin. Anies dan Muhaimin. Amin. Amin dan Caimin. Yang semalam. Wah, aku selamat dulu dong berarti. Kayaknya menguasai panggung banget nih Anies, Bang. Ya, kita ada surveinya nih ya. Kalau lihat surveinya itu 37,9. Iya, di atas 30-an semua, hampir rata-rata. Ini dari Kompas ya, hampir 38%. Oke. Semalam Anies menguasai debat, Ganjar 22,6. Oke. Dan Prabowo paling bawah, 21,8. Lu tahu nggak kenapa Prabowo paling bawah? Nggak tahu. Prabowo nomor 2. Nomor paling bawah dong. Kenapa nggak? Nggak tahu. Karena nggak ada meja. Oke, sudah Chandra ya. Jangan fokus ke Prabowo lah. Tos dulu. Kita kedatangan teman dari Timnasnya pemenangannya Amin dan Muhaimin, Gus Imin. Kita pengen mencari tahu lebih dalam apa yang kemudian semalam disampaikan oleh capresnya, khususnya Anies Baswedan, terkait dengan platform-platform hak asasi manusianya. Karena sepertigalah di antara 1 di antara 3 itu pasti nanti akan jadi presiden kita. Oke. Gimana komitmennya tentang perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM-nya. Maka ini menjadi kontennya Hamburger Podcast Political Edition. Ini unboxing politik ya ini Unboxing ya. politik. Unboxing politik. Langsung aja. Oke. Kayaknya itu cocok Mas Awi. Yes. Tapi aku kepingin tanya dikit dulu sebelum itu. Yes. Puas nggak sama penampilannya Anies semalam? Bukan semalam deh, ini tayangnya mungkin nanti ya. Cuman debat pertama puas nggak? 12 Desember. 12 Desember. Kalau dari persiapan yang kita berikan ya, dari segi konten, terus juga bahan-bahan, informasi, itu melampaui harapan sebetulnya. Melampaui harapan. Expectation. Memang kapasitas dan kualitas Anies Baswedan menonjol. Ini kalau mulus bisa jadi masterpiece sebenarnya. Dalam artian kita memang dia punya bahan yang sendiri pada dirinya sendiri. Oke. Kita kan cuma ngasih yang di luar, tapi membuatnya jadi satu bahan bicara dalam tekanan seperti itu ya. Wow. Dilihat oleh sebagian besar penduduk Indonesia nggak gampang. Artikulasi, konsistensi, penguasaan materi, ketenangan. Dia relatif tenang itu selama proses dan sedikit katakanlah ofensif ya, sangat ofensif malah ke penduduk 2 calon 2 tuh. Itu juga challenger banget. Itu juga menarik karena biasanya pembawaan Anies kan kalem ya. Tapi pada momen itu dan topik itu dia harus ofensif. Karena itu penting banget. Pertaruhannya ya seperti yang disampaikan Anies ya, bahwa ini kita sedang ada apa sih istilahnya titik belok apa itu? Oh ini apa namanya?
yang soal hukum bukan sih? Ya. Hukum yang dibelokkan. Ini kita lagi turning point. Turning point. Oke. Kita mau ke sana atau ke sini. Oh iya. Kalau ke Turning sana point. nyebur jurang, ke sini mungkin masih ada harapan. Nah, Oke. itu harus Oke. serius dan harus kita tepuk tangan Tepuk lah tangan. waktu Oke, pas. puas. Puas. Kemudian Amin ini mengusung jargon perubahan. Nah, dalam konteks hukum, HAM, anti korupsi dan sebagainya, termasuk soal-soal tata kelola pemerintahan yang baik, perubahan macam apa yang mau ditawarkan? Nggak apa-apa. Namanya iya. juga masa kampanye, Iya. silahkan jual setinggi-tingginya. Nanti kita putar ulang. Kalau dia jadi, omongannya tagih. manis doang atau nggak nih? Kita tagih. Ya, ini ngomongannya sudah Chandra. Lu pada milih kagak nih? Udah jelas, Pak. Udah jelas. Udah jelas. Ngobrol dulu dah. Udah jelas. Tugas host nanya, lu nggak usah nanya ke host. Lu ngawur-ngawur aja nih. Yuk pindah aja. Udah jawab. Apa nih perubahan? Perubahan. Apakah kemudian yang dikatakan sama Anies ada banyak ordal? Itu mau diubahnya kayaknya gimana? Katanya bantuan hukum gratis. Hotman Paris katanya. Hotline bukan hotman. Tapi namanya Hotline Paris ya? Ya, dia ada hotline ya? Hotline Paris. Kemudian disebutin lagi semalam ada soal-soal pelanggaran HAM berat masa lalu, ada soal-soal kebenaran, korupsi, kebenaran, kemudian remedi dan sebagainya. Apa sih sebenarnya program utamanya ini? Waktu tagline itu dimunculkan ya, perubahan tuh barangkali tidak serasa sekarang. Kalau buat saya turning point-nya kan waktu Mahkamah Konstitusi memutuskan mendukung Gibran. Ketuanya itu paman dia membela keponakannya begitu. Jadi untuk sekadar bisa ikut dan pengen masuk kontestasi. kekuasaan. Ya. Itu saya kira turning point yang pertama. Yang kedua ya ketika ketua KPK yang tugas memberantas korupsi sekarang jadi tersangka korupsi. Iya, tersangka pemerasan. Ini Kacau. udah Banyak kan main badminton soalnya. Badminton. Iya. udah gila. Kalau buat saya dan buat teman-teman di tim Amin ya khususnya yang kan banyak aktivis juga. Ada Mas Bambang Ujoyanto tuh Dewan Pakar, Hamdan Zulfa mantan ketua MK juga Dewan Pakar. Ada Nur Hoiron, anggota Komnas HAM dulu. Jadi memang dari dalam itu banyak konten yang siap. Tapi jadi terasa momentumnya banget ya. Dan mudah-mudahan masih ada waktu nih buat menjelaskan ke rakyat. Karena betul ini titik balik ya. Kita mau ke mana gitu. Mau benar-benar jadi siap Indonesia akan lebih maju menuju 2045 jadi target Indonesia emas itu atau kita bergeser. Jadi momentum perubahan itu jadi kerasa. Paling tidak buat saya di dua itu ya. Tanpa kita ini tidak boleh dibiarin aja nih, maksudnya nggak boleh dia kayak biasa gitu loh. Harus ada sesuatu. Soal menang atau kalah itu soal kedua. Tapi harus ada yang bilang dan itu bagus banget calon presiden bicara begitu ya, clear jelas. Ini nggak bener. Ini harus kita perbaikin. Nah, buat saya itu message penting karena kan Anies juga bilang kan, ini orang lihat ke atas loh. Jadi ibarat pendulum nih. Kan begini pendulum ya. Iya. Kalau pimpinan kan di pucuk tuh. Lu geraknya dikit doang, Bro. Di bawah tuh ujung ke ujung. Nah, ini jadi keteladanan, keteguhan pada prinsip, keyakinan bahwa memang harus dijamin hak sipil, harus disediakan hak-hak ekonomi, budaya, sosial masyarakat. Itu nggak bisa datang tiba-tiba ya. Harus ya memang pada aslinya dia begitu. Dan kalau saya lihat Anies cukup melakukan itu. Di Jakarta dia punya program-program yang menjawab itu. Kritikan buat dia dianggap dengan rileks gitu ya, dan itu penting. Karena ya namanya pemerintah, saya pernah di pemerintahan juga ya. Pasti ada blind spot. Kita kan lihat begini nih. Ini di sini kan gue nggak lihat. Kelihatan ya. Itu blind spot. Jadi blind spot dari mana? Ya, dari HRWG, LBH, teman-teman aktivis gitu, lingkungan segala macam. Ini kan memberikan lu jangan lihat sini, ini ada yang sesuatu nih di sini. Nah, ini penting. Jadi harapannya ya memang pendulumnya tuh clear
Dan dengan demikian kita bisa mulai menata sampai ke bawah. Karena tanpa itu nggak ada contoh yang bisa kita anut. Ya, yang konkret apa? Yang konkret aja deh. Misalkan tadi aku sudah sebutin jaminan hukum gratis. Kemudian gue seneng tuh di akhir nutup soal nomor Wakanda Indonesia forever. Artinya apa? Masih bisa nggak nanti kalau kita buat konten? Aduh ini di Konoha, ini di Wakanda. Jangan sampai takut-takut ya. Ya, ini message Tapi lu gitu tuh. udah bisa geraknya itu. Karena kenapa sih? Wakanda no more. Gue nggak tahu tuh apa tuh. Oh geraknya yang semalam. Wakanda no more. Enggak, ini gue harus disclaimer dulu di sini ya. Ini podcast tanpa bayaran mesti gue undang ini ya. Jadi kalau untuk kayak gitu kayak wani piro dulu dong. Enggak. Maksudnya ini bener-bener konten untuk edukasi. Jadi kita undang supaya lebih kenal. Kita nggak ada bayar-bayaran gitu. Yang penting silakan aja di luar gimmick, di luar gerakan-gerakan, tapi yang real apa yang nanti bisa kita tagih pas lagi bener menjabat. Yang paling gampang itu tadi ya hotline Paris itu kan ruang untuk rakyat yang butuh bantuan hukum mengadukan. Saya membayangkan kalau itu jalan, bukan cuma kalau dia butuh bantuan hukum, semua masalah terkait hak sipil, hak ekonomi bisa tuh. Dan ini penting untuk data. Dia memang agak spesifik. Kalau di yang kami bahas itu, termasuk ada teman-teman yang tadi gua sebut itu udah kebayang duitnya, bro. Berapa duit, dari mana posnya. Jadi bukan asal ngomong. Dan barangkali dari situ nanti sekaligus juga ini kan tidak cuma menjawab masalah, tapi collecting data, bro. Belanja masalah dan kemudian dari situ melihat solusi di mana orang yang punya masalah tuh langsung terlibat. Nah, itu maksudnya hotline Paris. Yang lain yang lebih jauh misalnya soal pengadilan HAM. Terus juga soal bagaimana mengevaluasi KPK. Yang istilahnya sekarang proyek strategis nasional. Oh, PSN. Itu kan kalau secara regulasi kuat banget. Jadi maunya apa pemerintah pusat ya nggak bisa dibendung sekarang. Kalaupun rakyat nggak bisa nolak, bro. Praktis nggak bisa nolak. Kalaupun lu nolak, yang lu tolak tuh cuman berapa besar ganti rugi. Bukan apakah setuju nggak dibangun di sini. Nggak ada diskusi itu, nggak bisa. Karena harus setuju. Undang-undang. Dari zaman SBY kan, MP3I, sekarang oleh Jokowi jadi PSN, kebijakan dia itu sangat haus lahan karena infrastruktur. Lalu dan infrastruktur artinya apa ya, ngambil lahan yang orang sudah punya atau hutan. Jadi kita lihat itu, dan memang kalau kata konsorsium pembangunan agraria kan konflik di PSN cukup tinggi ya. Bukan nggak ada, malah tinggi. Cuman kenapa kelihatannya nggak ada berita? Karena nggak itu tadi, lu nggak bisa konflik. Dalam konteks itu bahkan pemerintah nggak mau jadi pihak loh. Karena kalau pihak kan bisa mediasi. Ya lu maunya apa, cari kompromi. Enggak. Nah, buat kita, buat Anies ya, itu memang pembangunan harus ada dialog proses itu. Dan ini bukan hal yang dia cuma omong ya, dia udah kerjain di Jakarta tuh. Kapan-kapan mungkin kita podcast di ini yuk. Ini bawa nih alat-alat ke Kampung Bayam. Siap. Kampung Bayam itu Siap. Rusun pas di samping JIS. Di samping banget. Jadi jaraknya itu cuma pakai pagar. Pagarnya tuh yang bolong-bolong, jadi kelihatan. Lu ngomong gitu bisa main-main, tapi nggak bisa masuk. Ini yang nunggu harus jadi presiden dulu atau enggak nih? Nggak usah nunggu. Justru sebelum jadi presiden, Pak Gus. Nah, yang menarik di sana kan itu tinggi ceilingnya, berapa lantainya, terus ini tatanya di sana seperti apa. Itu masyarakat terlibat loh. Dari awal sampai akhir. Cuman sayangnya waktu demisioner Anies nggak jadi gubernur, lengser ya, itu belum dikasih kuncinya, bro. Jadi sampai sekarang mereka masih berjuang supaya bisa masuk. Oh, belum ditempati ya berarti? Belum bisa, karena nggak dikasih masuk. Dan mungkin dianggap too good to be true, terlalu bagus. Memang dari segi bahan, bangunan itu beda sama rusun-rusun yang pernah ada di Jakarta. Terus juga bagaimana mereka itu kan petani bayam. Aslinya kenapa Kampung Bayam? Karena dia petani bayam. Itu disediakan lahan buat tanam bayam tetap. Jadi tetap nggak kehilangan ruangnya. Karena model dia itu nggak gusur. Orang digeser, dipindahin, terus dibalikin gitu loh. Nah ini yang memang nggak gampang ya. Karena kan lebih gesernya nggak jauh kan, Bang?
kasih duit, lu pergi dah. Tapi gesernya nggak jauh kan? Ya sebisa mungkin. Kalau kayak kampung akuarium kan di tempat mereka yang dulu. Bedanya kan kalau dulu tuh kumuh, sekarang digusur, terus dirapihin, dikonsolidasi, terus naik ke atas. Jadi rusun. Nah kalau rusun kan bisa lebih efisien ya. Jadi ruang-ruang bermain juga ruang terbuka masih lebih luas gitu. Nah itu memang kalau Jakarta harus reforma agraria kontekstual Jakarta ya konsolidasi tanah vertikal ke atas. Itu dilakukan sama dia. Ya, oke. Dan gue cek sendiri dan waktu wamen kan sering ngobrol soal kerjaan begini sama dia. Oke. Tadi ngomong soal PSN dan ngomong soal tentu saja cara untuk tidak lari. Semalam dia ngomong, kalau ada masalah dihadepin. Iya, jangan bukan lari, ya kan? Masalah di Jakarta dihadepin. Masalah itu kemudian juga kaitannya dengan IKN kan, karena kan dianggap mungkin akan dipindahkan. Anies doang yang kelihatan jelas statementnya nolak untuk pindah ibu kota. Nah, sementara Bang Surya kan sekarang dari Nasdem ya, dan juga tentu saja karena udah jadi undang-undang, bener nggak ini? Caranya. Ini retorika doang politik untuk kemudian nantinya ditunda atau diprioritaskan atau kayak gimana? Karena kalaupun menang, itu kan pasti menjadi isu yang kemudian dilanjutkan kayak gimana. Kalau nggak dilanjutkan, caranya kayak gimana? Nah, statementnya adalah kayaknya semalam prioritasnya nggak kesana dulu deh. Tapi gimana itu sebenarnya perdebatan di tim Amin soal IKN ini? IKN jadi undang-undang, ya itu diakui juga oleh Anies ya. Dan kalau kita baca undang-undang, tujuan IKN itu ada dua, bro. Satu, memindahkan ibu kota, bikin ibu kota baru. Kedua, menciptakan kawasan pertumbuhan baru. Itu sebetulnya bisa dipisah. Tidak harus satu paket gitu. Artinya kita tetap bisa laksanakan dan rasanya akan tetap dilakukan tuh. Yang ibu kota itu? Bukan, yang bikin pusat pertumbuhan baru di Kalimantan. Oh. Itu nggak perlu dicegah, nggak perlu dilarang. Selama ada anggaran, terus analisis semuanya visible, lingkungan, dampak segala macam, sosial ekonomi budaya ke masyarakat itu masuk akal. Ini tetap bisa dilakukan ya. Artinya bikin pusat pertumbuhan. Bahkan tidak cuma di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah gimana? Kalimantan Tengah itu kan berbatasan dengan Kaltim dan ini daerah subur, banyak sungai. Dia pengen nyumbang apa ke sini nih? Nah, sayur kah, apa buah-buahan? Itu kan diskusinya belum ada ternyata. Gue baru tahu pas kemarin waktu jadi wamen, gue pernah rapat sama 4 kabupaten yang berbatasan dengan Kaltim, adanya di Kalteng. Jadi daerah penyangganya apa gitu? Iya. Selama ini kan ketika bicara ikan cuma di Kaltim. Cuma di yang 256.000 hektar tuh, dua kabupaten. Terus bagaimana dengan Kalbar, Kalsel, Kaltara begitu? Bagaimana ini jadi satu kesatuan? Dan kalau Anies tambahin 14 di seluruh Indonesia yang kota-kota menengah bisa dibesarkan. Kenapa begitu? Karena satu ya, nggak pernah ada pengalaman pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan tuh bikin kota baru, belum pernah ada. Kita nggak pernah punya pengalaman. BSD? Swasta. Dan Bintaro, BSD. Bikin kota itu nggak gampang. Kan kalau selama ini kan yang dipromosikan ya, oh kita akan siapkan jalan tol dari Balikpapan ke kawasan inti. Paling lama 30 menit. Nah kalau cuma 30 menit, lu tinggalnya di IKN apa di Balikpapan? Di Balikpapan lah, udah rame. Supporting sistemnya. Nah, artinya kan kita ketika membuat pusat pertumbuhan tuh mesti mikirin segala macam. Jangan sampai begitu jalan tol, lu buka aja nih pintu keluar, itu dihitung dampaknya gimana ke lokasi itu. Makanya nggak boleh sembarangan ketika jalan tol Jakarta Bogor tiba-tiba keluar pintu tol baru, ini mesti dihitung nih, dampaknya nggak cuma di sono, di sini. Nah ini kan apalagi sebesar itu dan semasif itu. Di sisi lain memang ada tantangan kalau menurut kami itu kan rakyat itu nggak ngerti sebenarnya apa yang mau dikerjain di sana secara mendalam. Undang-undangnya, undang-undangnya kan nggak ada perdebatan. Kita nggak ada oposisi ya kalau kata Anies. Lalu juga semua manut-manut aja gitu. Kalau nggak manut ya dikecek-kecek dikit biar manut. Itu kombinasi yang luar biasa gitu ya. Dan artinya perlu ada. Luar biasa itu apa ya?
ngeceknya itu apa? Pakai duit atau gimana tuh supaya kekuasaan pakai sangat apa? tentara dipakai untuk menekan yang berbeda kan sekarang itu terjadi. Itu Anies juga bilang. Artinya hal-hal itu ya, kebebasan bersuara emang cuma lu doang kali yang berani ngomong cuek begini ya. Enggak, yang lain mungkin yang hati-hati gitu. Kita masih ngelihat bagaimana Haris dia digituin. Nah, kalau Anies mimpin berani nggak state? Kalau nggak ada lagi macam Fathia sama Haris yang kemudian apa yang kemudian kalau ada kalaupun ada menteri lapor, lo stop laporan. Nggak boleh ada kriminalisasi. Ini kan pendapat. Lagi pandangan itu kritik kan tadi. Blind spot yang harus diketahui pemerintah. Kemarin kita di HRWG ada program di Balikpapan, di baliknya Papan, Ardi malah Samarinda. Iya, balik Papan Samarinda. Samarinda sama rendah itu. Oke, lalu mau ngomong apa? Aku mau tanya sebenarnya kan, tapi kalau ngomong soal pindah dari ibu kota kan, menurutku ya ini sebagai orang yang awam itu tepat juga Bang, karena di Jakarta itu udah penuh. Itu gimana tuh? Itu tadi artinya. Jadi artinya setuju nggak sih sebenarnya? Tadi kayaknya kalau untuk pertumbuhan ekonominya setuju, tapi pindah ibu kota administrasinya, itu gimana tuh? ASN-nya, pegawai-pegawai kementerian pemerintahan tuh pindah, itu setuju nggak sih sebenarnya? Diperjelas dulu dong itu. Yang perlu kita diskusikan lebih dalam. Artinya apakah mau langsung 17 Agustus tahun depan, Brol semua, atau bertahap? Tahapannya berapa panjang, berapa lama? Yang jelas ya dengan ada IKN itu yang sudah langsung dapat masalah itu bukan di kawasan Intip doang bro, Teluk Balikpapan itu semuanya sudah jadi kawasan ekonomi khusus tuh, karena ini yang diasumsikan akan mensupport IKN yang baru ini. Lu pernah ke sana? Teluk Balikpapan itu sekarang. Samarinda Balikpapan sering-sering. Itu kan banyak, ada tambang, ada segala macam. Jadi kalau mau buat bikin pelabuhan udah boleh. Iya. By law, by hukum, ya, boleh. Bikin pelabuhan. Masanya kalau bikin pelabuhan untuk satu perusahaan lo pelabuhan sendiri, berapa banyak bro mangrove yang dirusak, hutan yang masih sisa itu dirusak. Cuman gara-gara mengarah ke situ, kan nilai-nilai harga jadi berubah sekarang. Di sisi lain ada konflik yang mulai naik nih. Kalau laporannya BRIN, yang dulu LIPI itu, mereka bilang kalau dulu masyarakat asli kan hidupnya simbiosis ya. Dia punya tanah, dia pakai aja. Dia nggak pernah pusing sama surat menyurat. Karena dari zaman dulu udah begitu tuh di sana. Kemudian belakangannya ada transmigrasi. Transmigrasi ini punya sertifikat bro. Karena dia transmigran kan. Dia kasih sertifikat. Ketika ada IKN, harga tanah yang lebih mahal mana? IKN lah. Bukan dong, yang punya sertifikat. Oh iya. Nah orang asli bingung. Kok pendatang tanahnya lebih mahal daripada tanah gua? Nah, ini sudah menimbulkan ketegangan sosial. Ini mitigasinya gimana? Belum ada diskusi tentang itu. Artinya memang siapapun presiden nih kelihatannya akan ngerem. Begitu. Kenapa? Karena masalahnya di bom waktunya tuh banyak ranjaunya. Belum lagi nih yang bom beneran, bro. Itu kan daerah situ istilahnya ada batu bara yang halus-halus itu kayak pasir ya. Oh iya. Kalau di Samarinda itu gua nginep di satu hotel yang sama kali itu pagi tuh keluar batu bara. Nanti setelah jam 12 balik dia kosongan. Iya. Itu ngeri banget itu lagi di cuma itu yang gitu. Memang yang banyak. Tapi ada tanah di sana tuh yang terserak sedikit. Iya. Itu bisa jadi meledak, bro. Jadi bikin bangunan di kawasan IKN itu nggak boleh sembarangan loh. Karena kalau panas dikit, boom, bisa meledak. Kalau salah apalagi sekarang mau ditempatin orang kan. Kalau dia hutan kan nggak ada problem. Ini kalau orang kan kita jadi masalah, jadi bencana. Terus yang lain ya, masalah air. Ini masalahnya di sana itu bukan nggak ada hujan. Hujan ada, tapi dia air permukaan. Ngalirnya cepat. Dijawab katanya dengan bikin bendungan. Masalahnya bendungan bisa, sumber airnya dari mana? Itu juga harus dipikirin. Jadi banyak hal yang mesti didiskusikan lebih dalam, dibuka ke publik. Ini rencana gini gimana? Apakah sesuai? Terus berapa waktu yang kita bisa siapkan? Jadi akan lebih hati-hati, lebih sensitif dengan kebutuhan. Nggak harus ada pakai target-target gitu loh. Ini bukan soal bicara
harus ada segera sekarang, kan ada prioritas lain yang jadi yang disampaikan semalam. Amin pendekatannya begitu ya, pingin ada diskusi lagi. Terus kalau masih ada prioritas yang lebih penting daripada itu, kenapa nggak kesana dulu sambil kita siapkan yang ini? Oke. Nah, tadi kan Bang Surjan ngomong ada 14 wilayah yang mau di pemerataan itu tadi kan. Berdasarkan apa memilih 14 itu dan daerah mana aja, Bang? Ada risetnya Bank Dunia. 2000 berapa ya, lupa, 2020 Pak. Dan memang mereka menjelaskan kita ini butuh bisa punya potensi punya kota metropolitan nggak cuma di Jawa. Tapi kayak di Jawa pun kayak Semarang tuh kan belum, Surabaya belum, Bogor tuh bisa dikembangkan. Terus sampai ke Indonesia Tengah, sebagian Indonesia Timur. Ya, dan ini dengan biaya totalnya itu sekitar 179 triliun. Untuk 14 itu. Mereka udah hitung. Bisa berkembang jadi dari menengah menjadi kota yang besar. IKN di satu tempat 500 triliun anggaran. Wow. Jadi memang ya ini soal efisiensi juga peluang untuk bergerak serentak negara ini di seluruh daerah. Dan dalam konteks itu kan penting misalnya daerah otonomi baru di Papua kan dari 2 provinsi jadi 6 ya. Ada penambahan 4. Ini bagus. Bagusnya apa? Akan muncul pusat-pusat pertumbuhan baru. Masalahnya apa? Karena sempat dipaksakan bikin Trans Papua. Mestinya nih kalau pembangunan kawasan ya nggak usah bikin trans dulu. Gitu loh. Kenapa? Biar nih berkembang, kalau ada kebutuhan connectivity baru di-connect. Baru dibikin jalan. Karena kalau model Papua itu bikin jalan itu lebih murah daripada maintain jalannya loh. Iya di Papua. Lu nggak pakai jadi hutan lagi tuh, pohon nutup begini udah jadi hutan. Nah inilah yang ingin dipikirkan lebih mendalam, publik dilibatkan dalam proses itu, semua secara terbuka bisa mengusulkan gagasan segala macam. Baru kita punya mimpi besar ya membangun satu ibu kota baru yang barangkali memang dibutuhkan karena Jawa ini kan Jakarta air mulai surut ya, mulai susah, berkurang kita kapasitas nahan air kecuali ada salinasi nanti dibikin. Tapi memang ada argumen-argumen itu masuk akal. Tapi nggak bisa dipaksa dengan target yang kaku gitu loh. Harus ada ruang. Timeline ya, oke. Tadi udah mulai nyinggung Papua. Semalam nanti tayangin di sini juga ya, cuplikannya ketika Prabowo dapat giliran pertama untuk menjawab soal HAM, dapat pertanyaan soal HAM tuh di Papua. Dan kemudian Prabowo dengan menggunakan terminologi ya, memberantas gerakan separatis, teroris, dan sebagainya nanti tayangin di sini. Dan di antaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua. Karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata, diteror oleh kelompok teroris separatis ini. Jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Kemudian disanggah sama calonnya dia aja kita ngomong sekarang. Amin soal pendekatan keadilan. Apa maksudnya pendekatan? Karena ngomongin HAM di Indonesia udah pasti Papua itu menjadi prioritas yang selalu di-highlight di laporan-laporan, kemudian selalu menjadi materi sidang baik di mekanisme HAM internasional, regional maupun di nasional di Komnas HAM. Begitu ya? Selalu dong Papua. Gimana tuh konsep keadilan macam apa yang mau ditawarkan untuk penyelesaian kasus-kasus HAM di Papua? Saya beruntung ya, waktu jadi wamen itu 6 kali saya ke Papua. Jadi 2 tahun lebih itu bolak-balik 6 kali Papua Barat. Dan satu hal yang buat saya penting ya, kesimpulan yang saya temukan, pertama itu memang kita butuh negara ini mulai mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat. Pengakuan masyarakatnya sebagai subjek dan barangkali juga wilayah yang mereka klaim. Nah, masalahnya apa kalau di Papua itu ini semua tanah itu nggak ada yang bahkan sejengkal pun semua punya adat. Tapi negara melihatnya kan nggak berdasarkan batas-batas administratif, misalnya kabupaten kota. Terus ada sektor.
kehutanan, lalu juga ada ATR BPN. ATR BPN areal penggunaan lain. Lalu juga ada Kementerian SDM. Dia melihat semua ini ya ini potensi mineral aja gitu loh. Jadi sumber daya alam begitu. Nah, ini kita mesti beresin karena pendekatan yang penting itu mulai dari yang existing di situ masyarakat adat itu. Saya kira masuk karena toh faktual di sana sebagian besar lebih dari 90% masih kawasan hutan. Dia yang membuat Indonesia itu dianggap paru-paru dunia. Super powernya perubahan iklim kan kita dianggap begitu ya. Karena Papua paru-paru dunia. Negara di dunia, negara-negara di dunia itu ngumpulin duit. Tapi saya mau tahu aja berapa sih yang benar-benar diterima oleh mereka itu? Yang harus nahan pembangunannya dengan membiarkan sebagian besar wilayahnya tetap jadi hutan. Uangnya kemana itu? Nah ini saya kira pendekatan ke depan ya pertama kita harus dengerin dulu masyarakat hukum adat dan Anies begitu kelihatan ya karena kalau model Jakarta aja begitu ya untuk orang miskin dia pengen denger dulu diajak ngobrol didiskusikan mau nggak cocok nggak bangunannya kayak begini rusun tempat yang kamu dari digusur nih kita bikin begini seperti itu jadi saya kira akan jadi model itu ya kita bisa berharap kalau Anies jadi presiden akan ada ruang dialog lebih terbuka. Separatisme itu kan muncul atau bisa dibakar kalau ada masalah yang tadi dia bilang ketidakadilan. Jadi kita sentuh mulai dari situ pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Ya. Baru kemudian bertahap nih kita bisa mulai menata dalam bingkai NKRI. Tapi tanpa itu ya akan terus jadi masalah gitu. Dan barangkali itu yang dia maksud. Nggak bisa kita tuduh orang Papua itu teroris bro. Orang mereka berjuang buat tanahnya gitu mungkin sebagian di sana. Jadi nggak semuanya persoalan terorisme sebenarnya bukan soal itu. Oke, soal Papua menurutku udah clear untuk yang tadi ya. Nah aku penasaran soal yang lain ini. Korupsi. Partai politik ini kan setiap partai politik orangnya ada yang kesangkut korupsi bang. Sementara komitmennya ketiga calon partai semalam pendukung. sih, ketiga calon sih semalam memang semuanya ngomong komitmen memberantas korupsi. Tapi kan balik lagi ke partai pendukung nih. Bukan bukti sih. Komitmen nyatanya apa memberantas korupsi? Menguatkan KPK. Ini kan cuma omongan doang. Yang langsung dan udah pernah disebut oleh Anies kan revisi undang-undang KPK dibalikin seperti dulu ya. Partainya mau nggak? Independen. Ya itu tugas presiden. Presiden itu di kita sistem sekarang itu satu sebenarnya versus semua partai. Dia selevel 50-50. Nah ini di sini rakyat yang harus bermain ya. Dan model Anies Baswedan ini kan memang dia merasa dia mewakili itu, mewakili aspirasi rakyat ya. Dan ya tergantung rakyatnya siap nggak. Karena kalau secara potensi, memang kita masalah banget ini KPK. Gimana ngejelasin ketua KPK bisa jadi tersangka korupsi? Kita mau percaya mana lagi gitu loh. Ini udah badminton dulu. Ada teman saya bilang ini udah kayak laknat bro, Indonesia dilaknat. Mungkin ada benernya. Ini udah laknat ketua MK, ketua KPK. Laknat apalagi yang masih kita butuhkan untuk mulai bergerak ke arah situ, memotong tren ini dan memberikan arah baru yang lebih benar, yang lebih tepat gitu. Dan ya disinilah momentum. Oke. Ya, tapi kalau semalam Anies kalau gua nggak salah dengar itu dia ngomong soal adanya insentif untuk para whistleblower kalau nggak salah atau justice kolaborator. Ya. Karena katanya pemberantasan korupsi ini koruptor untuk memburu koruptor. Nah, itu gimana itu bener nggak ngomongin kayak gitu? Bukannya dikasih insentif, malah dikejar-kejar. Beneran nggak nih? Bener nggak kayak gitu? Apa nih? Janji ini enak banget diomongin nih. Nyatanya gimana? Kan nih, gue tahu, gue bongkar di sini. Hamburger bongkar deh. Dapat insentif nggak? Atau malah di likuidasi semuanya. Tangkep gitu ya? Tangkep, iya kan gitu kan nyatanya. Whistleblower sama itu kan kill the messenger ininya. Ininya, teorinya. Gimana? Kalau di Jakarta yang dia praktekin, tuh dia bikin kayak KPK versi Jakarta. Kan? Mas BW itu. Ya teman kita juga jadi ketuanya.
itu Bambang Wijoyanto bicara soal pencegahan, juga memberi tips-tips masukan ketika ada pejabat yang korup dan sebagainya gitu. Ini ya tergantung ya, maksudnya itu hal yang kalau saya bayangkan ke Anies nggak akan sulit dia kerjain. Tapi lagi-lagi dalam konteks politik kan akan ada balancing dari partai politik. Iya itu. Terus juga negosiasi di situ. Betul. Makanya lagi-lagi ya rakyat lah. Rakyat ini enggak, insentifnya itu apa? Apa kalau duit? itu yang tadi kasih ada duit ya, Bro. Duit ya, oke. Insentif itu duit, Duit ya. juga Pengakuan, proteksi. proteksi. Ya. Ya, yang penting kan proteksi, kayak kan. hotline Paris tadi kan udah dihitung duit. Untuk ini juga udah kebayang. Jadi satu yang juga penting ya, yang dia janjikan itu, KPK nggak cuma ada di Jakarta. Paling tidak Desentralisasi. Iya, Desentralisasi KPK. Kalau di undang-undang yang lama kan Integritasnya bisa. gimana? Undang-undang lama bisa. Ya. Undang-undang baru kan enggak. Artinya semua. apa? Ya kita rubah dulu tuh undang-undang. Iya, runda. Terus kalau ntar dihalangin partai, ya rakyat tuh yang ngomong. Presiden ngusulin, nih gue pengennya begini. Lu coba bahas di DPR. DPR nolak, ya lu dong pada berisik dong masyarakat sipil. Karena keseimbangan itu juga membutuhkan peran partisipasi rakyat yang jelas gitu, yang aktif. Ya, kita kan kayak gini, Bro. Di Indonesia itu suara rakyat itu dibutuhin kalau lagi pemilu aja, Bro. Pada baik-baik karena satu orang sama aja suaranya satu di TPS. Tapi nanti kalau udah memimpin, mana ada dengerin rakyat. Makanya kita pikir ada hak angket. Kita pengen supaya kalau ada 1.000 petisi direspon seperti apa, 10.000. Nah, berani nggak Itu kita masuk di mana titipkan? tuh hak angket itu? Harusnya ada dong aturan. Kita dorong misalkan nanti Undang-undang jadi apa? ya kita dorong adanya hak angket. Bisa masuk dalam keterbukaan informasi publik atau apapun namanya nanti, yang Di penting beberapa negara udah ada. sudah ada. Jadi maksudnya gini, jadi suara rakyat itu nggak cuma ditentuin pas pemilu, tapi berpartisipasi dalam pembangunan. Ada kebijakan, ada menteri yang bermasalah dengan undang-undang. Orang bisa minta hearing, public hearing, atau public debate gitu, atau kemudian sekaligus minta dicopot gitu. Sekali karena memang publik juga bisa mengawasi, nggak cuma sekedar ngasih cek kosong. Iya. Kemudian janji-janjinya sorga dunia gitu, kemudian akhirnya rakyat menderita karena nggak ada apa-apa karena nggak bisa ngontrol juga gitu. Iya. Mas Awi ngomong kayak gini karena kondisinya sekarang rakyat mau ngomong kayak apapun nggak digubris, Bang. Kan gitu. Kalau Bang Surcan tadi, ya udah dong rakyat gerak. Nah, jaminannya apa? Suara rakyat itu bisa didengarkan ketika Anies Hak nanti angket itu menjabat. bisa menjawab itu. Artinya ada kontrol langsung. Kontrolnya Ada kontrol langsung, nggak cuma kontrol dari parlemen doang. Nah, kalau parlemen kemarin nggak ada oposisi, gimana? Kalau kemudian suara-suara rakyat doang, gimana kemudian secara formal bisa diterima itu, keberatan itu? Nah, kalau kemudian itu dijadikan peraturan, dijadikan kebijakan, bahwa ada sekian puluh ribu orang tanda tangan petisi ini harus direspon. Harus direspon. Sehingga terus-menerus publik jadi kritis, publik jadi terlibat. Iya. Enggak kasih tiket kosong nanti 5 tahun dirayu-rayu lagi, dikasih janji-janji manis lagi. Nah, mungkin ini juga titipan juga barangkali Bang Surya. Iya. Kalau memang kita bisa dua arah, Menarik nih, idenya menarik. ya hak angket dijadikan Mudah-mudahan kan kalaupun Anies menang ya, kan dia senang ada partai oposisi tuh. Ya. Kan dia rada berharap partai oposisi ada balancing tetap ada. power ya. Ya kan? Nah, masukin aja ke partai oposisi nanti kalau dia menang. Enggak, kalau ini justru angket itu Jadi keluar dari usulan sistem itu- parlementer. Enggak keluar dari sistem yang formal itu di parlemen. Angket ini haknya warga. Yang harus merespon siapa? Yang harus merespon Kan harus ada pemerintah. undang-undangnya, bukan? Ya, siap lembaga apapun, nah harus ada undang-undangnya. Iya. Nah, itu harus undang-undangnya diperjuangkan. kan udah ada sekarang. Belum, Belum kita ada. harus Maksud dorong. gua, usulkan nanti ke partai oposisi. Ya, sekarang ditipin dulu ke pemerintah. Ya, Kan ya. bisa Kalau usulan ide pemerintah, ini- bisa usulan DPR kan. Menarik. Saya sih tertarik ya, dan bagus. Di negara-negara maju udah Karena itu punya deliberatif semua. demokrasi kan, Ya. demokrasi yang lebih Ya. deliberatif ya, Ya. pelibatan langsung dari masyarakat. Oke. Ya. Oh, mantap. Oke, mungkin terakhir dari gua karena semalam Ya. Anies juga secara katakanlah polling ya menguasai debat, maka kita di Hamburger mengundang juaranya dulu quote and quote ya. Debat kita tampilkan di sini. Satu hal yang sangat kuat, idenya soal hak asasi manusia, tadi ngomongin soal hotline Paris, kemudian ngomongin soal juga mengajak berpikir ulang soal IKN. meskipun bro,
Tahu nggak? Ada satu kota yang udah kayak ibu kota, bro. Coba Iya. mana? Ayo. BSD. Bukan. Tahu nggak bro mana, bro? Konser internasional di situ. Oh, Piala dunia di situ. Solo dong. Kenapa nggak di Solo aja? Thank you, bro. Sebelum itu tuh aku masih penasaran satu pertanyaan boleh Oh, dong? iya, boleh, Mas boleh. Mas Awi tadi satu pertanyaan satu pernyataan terakhir. Aku pertanyaan dikit aja. Buat Bang Surya aja ya. Buat Bang Surya. Iya, jangan Bang buat Dari gua. tadi kita ngomong Anies. Persiapan buat Muhaimin gimana, Bang? Oh, Muhaimin dia kan memang udah politisi kawakan ya. Biasa tampil juga debat-debat itu biasa. Nah, Oke. tinggal konten ini kerjasama dari tim Anies dan tim Imin. Partai politik juga terlibat. Oke. Cuma catatan dikit ya, saya mengapresiasi kalau lu pada mengapresiasi di debat semalam ya. Tapi ini baru awal. Awal ya. Oh, Karena oke. kerjaan sesungguhnya Pilpres itu di darat, bro. Ya. Bukan di udara doang. Ya. Sebagian besar masyarakat kita mungkin nggak nonton TV. Yang melihat YouTube ini pun terbatas ya. Ya. Artinya apa? Ya barangkali ini momentum untuk bantu turun. Ya. Nah ini sekarang sedang dibuat, saya masuk juga di istilahnya jubir darat. Kita udah kampanye mikro. Teman ajak teman gitu. Minimal teman ajak teman, jangan pilih siapa. Ya, jangan pilih siapa. Itu lebih gampang kan buat Ya. lu pada. Tepuk tangannya Baru jarinya berapa kemudian- tadi? Tuh jarinya berapa tadi? Jangan pilih siapa tadi. Ini kan ada 3 nih, jangan pilih siapa. Nah, itu. Terus yang kedua ya mesti Oke. ini ruang edukasi ya. Ya, betul. Ini Mengajak persis, ini persis. Iya, iya. Iya, debat. keluar dari sekedar pilpres lah, harus ada Ya. debat-debat politik kayak gini. Ya, betul. Tapi Bang Terus sudah jadi- sendiri sore nih, gue ada satu lagi. Dia juga di Nasdem maju Jakarta Barat, Jakarta Utara toh, Oh iya. DPR RI toh. Oh iya tuh dari Nasdem. Nomor 2 nih kalau nggak salah nomornya. Setelah itu Sahroni. Nah, ya bener nggak? Iya, betul. Ya semoga sukses juga. Semoga Apa namanya, sukses. campaign di Jakarta Semoga Utara sukses. maupun Jakarta Barat. Tapi teman-teman, Bang Surya Chandra adalah orang aktivis Gini ya. buruh yang kemudian sudah malang melintang di dunia gerakan, kemudian pernah jadi wamen ketika masih di baju merah berbunga mawar di PSI, sekarang merapat ke Nasdem. Nasdem. Oke, itu aja kali Bang ya. Thank you. Bye. IKN pindah Solo.